Oma, saya kedatangan Realme GT5. Ini adalah smartphone yang banyak mengandung unsur bombastis. Saya kasih tahu nih guys. Pertama, soal desainnya. Mirip sama yang GT3, punya bagian belakang yang ada sisi transparan yang kita bisa melihat seakan ada chipsetnya di situ dan ada RGB LED yang mengitari di situ. Kegantengan itu di double di GT5 ini, nanti saya kasih lihat guys desainnya. Kemudian ini mau tahu RAM-nya berapa? 24 GB. Kemudian internal storage-nya berapa? 1 TB. Kemudian kepala chargernya berapa watt? 240 watt. Wedan ini. So, seberapa kece, seberapa ganteng sih si Realme GT5 ini? Seberapa kencang performanya dengan RAM 24 GB? Seberapa cepat pengisian baterainya dengan 240 wattnya? Langsung aja kita bahas. Lego. Oke, jadi ini dia Realme GT5 dan ini saya ambil yang warnanya silver guys, dan ini keren banget guys. Wow, saya sih berharap ya warna ini tuh bisa menjadi warna favorit buat varian Realme lainnya, karena ini asli warnanya saya suka banget guys, super kece abis. Ya udah langsung aja deh kita bahas. Ini dia Realme GT5, boxnya seperti ini guys. Warna hitam dan ada strip GT5. Kayaknya kalau nama-nama GT itu kayak mengesankan ini cepet racing, balap gitu ya, kenceng gitu ya. Di sini ada tulisannya logo Realme, terus di sini ada Realme GT5 240 watt. Ya, hanya strip aja. Nah, di sini saya ambil yang varian, lihat RAM-nya 24 GB, internal storage-nya 1 TB. Gila, warna silver yang saya ambil. Langsung kita buka. Untung aja enggak buyar. Iya. Oke, kita lihat dulu di dalam box ini dapat apa aja. Kita angkat dulu smartphone-nya. Saya kasih lihat ya desainnya nanti ya. Semangat tuh saya loh. Ya, di sini ada tulisan Mandarin dan ini saya ambil yang versi China ya guys ya. Mudah-mudahan Realme Indonesia memboyong Realme GT5 ini ke Indonesia. Ya, di sini dapat SIM tray ejector. Kemudian di sini ada buku panduan singkat. Kemudian di sini ada kartu garansi. Kemudian di sini dapat casing. Oke, mantap. Saya suka nih casing-casing yang bukan soft case bening. Itu saya suka banget guys. Bosan ngeliat softcase bening, ini enggak ya. Ini dia terbuat dari ya kayak karet gitu ya. Di bagian dalamnya ini dia bergaris seperti itu guys ya, bergaris. Dan ini lembut di tangan. Nanti kita pasang ya. Oke, dan kita lihat di dalam sini ada apa aja. Pertama di sini dapat ada kabel charger double type C, ujungnya nih warna putih, mantap. Kemudian nah ini dia kepala charger 240 watt. Serem cuy. Nanti saya tes nih buat ngecas si Realme GT5 ini dari 1% ke 100% itu berapa lama. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi, langsung aja kita bahas ke si smartphone-nya Realme GT5. Kita porotin. Saya sengaja nggak mau lihat belakangnya. 1, 2, 3. Iya. Teng. Gila, keren banget cuy. Silvernya itu loh. Aduh. Mantap. Nah nih guys, stikernya udah saya copot ya. Dan ini, wah. Ini guys ya, kalau kamu lihat langsung pakai mata sendiri ya, ini keren banget nih. Karena di kamera tuh kayak gimana ya? Ini mengkilat tuh. Kalau kita lihat, nah kayak begini dia ngeredup si kameranya. Nah ini kalau ngeliat langsung kece banget guys. Karena dia punya warna di bagian belakangnya. Ini silver chrome yang bisa buat ngaca. Lihat tuh kan? Ini keren loh, paduan silver chrome bisa ngaca gini dengan warna hitam kayak begini. Asli kece loh. Sebelum kita bahas soal desain, kita lihat dulu yuk SIM tray yang dipakai dari Realme GT5 ini. Dia pakai model apa? Ya, dia menyediakan hanya dual nano SIM ya, nggak menyediakan slot buat micro SD.
Oke, sekarang kita bahas soal desainnya nih. Pertama dari sisi sini dulu nih, kita lihat di sini ada tombol power on off. Kelihatan nggak? Ini karena silver semua, chrome semua nih. Tombol power on off, tombol volume pengeras suara. Gila keren desainnya ya. Dan di bagian atas ini, wow keren nih. Di sini ada lubang mikrofon, infrared blaster, di sini speaker, keren ya. Dan di bagian sebelah sini dia polos aja, nggak ada apa-apa. Dan di bagian bawah, wow kece ya. Ini ada speaker, port Type C, mikrofon dan slot SIM tray udah kita buka tadi. Kemudian di bagian belakang ini terdapat 3 buah kamera, kelihatan nggak guys? Ada 3 buah kamera tuh guys. Ada LED flash dan di bagian belakangnya ini yang transparan tuh, lihat guys. Ini kita bisa ngeliat kayak ada chipset di situ guys, tulisannya Snapdragon. Wow, dan di dalamnya ini, list yang di dalam itu dia bisa nyala. Nanti kita tes ya guys ya. Dan di sini tulisannya Realme. Desainnya keren banget sih, asli. Saya suka banget guys. Dan di bagian depan ini ada 1 buah lensa selfie dan ada earpiece-nya. Wah, ini asli sih keren. Pasti kamu baru merasakan ada smartphone warna kayak gini satu-satunya di Realme, ya kan? Smartphone lain nggak ada warna chrome mengkilat kayak begini, terus dipadu warna hitam, ya kan? Paling dulu-dulu banget ya, kalau nggak salah iPhone 3 ya, yang belakangnya tuh chrome bisa ngaca juga. Selebihnya nggak ada lagi, dan itu keren asli guys. Waduh, saya suka nih yang main kinclong-kinclong begini ya. Pasti kamu suka juga deh, coba tulis di kolom komentar soal desain Realme GT5 warna silver ini. Keren kan? Oke, langsung aja deh kita nyalain jebret. Realme powered by Android. Nah ini guys, kita lihat tampilan screen lock-nya. Oke, soft ya, Z. Kita masuk ke home screen. Nah, kita lihat di sini tampilan layar dari Realme GT5 itu ujung-ujung pinggirnya dia bukan yang model curve ya. Oke, dan ini wallpapernya berasa gelap. Pengen saya buat terang dulu karena pengen lihat bezelnya tuh kayak gimana. Kan penasaran dong, ini HP kan flagship cuy. Kita lihat. Nah, seperti ini guys bezelnya. Oke, kita lihat tuh guys, bezel atas ya, kiri kanan, bezel kanan dan kirinya itu tipis banget ya, atasnya agak sedikit tebal, kemudian di bagian bawahnya, nah cukup agak sedikit juga tebal, kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, dari jauh ini bezelnya itu cukup tipis ya, kiri dan kanannya, atasnya juga terbilang tipis sih. Bawahnya aja ada sedikit ya dagunya, cuman iya ini bezel tipis sih, bukan bezel tebel. Ini keren sih, ini asli. Mantap ya. Oke, jadi si Realme GT5 ini memiliki dimensi dengan panjang 163,1 mm, lebar 75,4 mm dan ketebalan 8,9 mm dengan berat 205 gram. Jadi terbilang HP ini agak sedikit gede tapi nggak jumbo-jumbo banget. Dan beratnya agak sedikit berat ya, karena ini mungkin terbuat dari material yang bagus-bagus ya, terbuat dari chrome gitu ya, sampai bisa ngaca begini gitu ya. Tuh. Keren sih, asli keren. Kemudian ini Realme GT5 ini memiliki bentang layar 6,74 inch dengan jenis layar AMOLED, 1 billion color, refresh rate-nya 144 Hz SDR10+. Dan resolusi layarnya ini 1240 x 2772 pixel. Oke, kita lihat yuk dari menu setting ini. Kita lihat ke about device tuh. Kita bisa lihat tuh guys. Nih storage-nya 1 TB. Ngeri nggak tuh? Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 2. Oke. Tapi kita lihat ke benchmarknya aja ya, supaya lebih jelas. Nih, AnTuTu benchmark dari Realme GT5. Mendapatkan skor, waduh, 1.674.986. Wow, ini kenceng banget guys. Wow, nih, dia pakai chipsetnya Snapdragon 8 Gen 2, GPU-nya Adreno 740.
Wah, gila nih RAM-nya 24 GB, ngeri banget, storage-nya 1 GB lagi. Waduh, dan ini baterainya 4600 mAh. Sebenarnya dengan bobot dan size besar setebal ini mestinya bisa lah ya. Baterainya 5000 mAh, nanggung nih 4600 mAh. OS-nya udah Android 13. Dan untuk connectivity-nya GPS ada, Wi-Fi ada, Bluetooth ada, NFC ada, fingerprint ada, dan infrared blaster juga ada. Mantap. Kemudian untuk GPU Max benchmark dari Realme GT5 ini adalah mencapai skor 1.413.600. Mestinya dengan spek begini bisa gelar emaknya longsor ya, yang artinya harus skornya di atas 2 juta. Oke, kemudian kita lihat Geekbench 5-nya. Dari Realme GT5 ini 1499 untuk single core dan 4225 untuk multi core-nya. Kemudian untuk 3D Mark-nya kita lihat di sini. Wow, serba max out guys. Ini udah nggak usah diraguin lagi dah ya untuk grafiknya ya. Oke, sekarang kita coba main game Genshin Impact untuk ngetes performa dan FPS-nya seberapa smooth, seberapa stabil. Nah nih guys, udah masuk ke gamenya Genshin Impact menggunakan Realme GT5. Wow. I'm hungry. Let's hunt. Gila speakernya guys. Stereonya main banget. Dan ini lihat nih grafiknya. Widih. Lancar tuh. Kalau lancar ya dia tuh kayak mantul-mantul kayak dia membel-membel. Teng membel tuh. Kalau ini smooth ini membel nih guys. Kalau super smooth ya. Ada biasanya smartphone tuh kalau iya kenceng teman nggak berasa membel. Nih kalau membel ini saking smoothnya nih guys. Kita ini main Genshin Impact di settingan grafik highest 60 fps. Iya. Oke, langsung kita cari musuh. Oh, di sana musuhnya. Oh, di sini udah ada musuh nih. Waduh, banyak musuh nih. Wow, oke. Ayah, oke. Ayo lo sini. Ayo. Wih, mantap. Nggak nge-lag guys. Gila keren. Waduh, gila banyak apinya guys. Aduh, banyak apinya. Waduh, banyak apinya. Kita keluarin jurus. Iya. Ayo lo. Gila keren banget. Ayo lo. Ayo lo. Ayo dikit lagi. Yes. Mati musuhnya. Mantap. Gila ini berkat Realme GT5. Wah, gila keren banget guys. Ini grafiknya. Duh, lancar. Oke, jadi sama tim saya Realme GT5 ini udah dites ya main game Genshin Impact FPS-nya nih. Selama 15 menit dengan settingan highest 60 fps dengan settingan game engine di mode GT. Nih, mode GT yang ini nih guys. Nah, tuh di sini ya. Performanya bisa di low power, balance atau GT mode. Nah, ini di GT mode. Pokoknya semua udah serba rata kanan nih guys. Nah, itu bisa berjalan lancar di 55 hingga 60 fps saat kita mulai memainkan gamenya. Kemudian terus mulai nih banyak musuh segala macem, dia turun ke 30 fps. Namun setelah suhu HP meningkat dan overheat, fps menjadi otomatis turun di 30 fps. Dan saat suhu kembali normal, fps kembali ke 55 hingga 60 fps. Dengan rata-rata fps di 54 fps dengan suhu maksimal di 43 derajat Celcius. Oke, jadi ini cukup stabil guys ya, bisa di rata-rata 54 fps. Tapi ada kalanya dia kayak semacam tiba-tiba panas, kemudian dia langsung turun tuh fps-nya ke 30. Namun setelah suhunya kembali dingin, dia akan stabil di 54 fps. Mantap.
Mantap. Kita coba main PUBG Mobile ya guys ya. Nah guys, udah masuk ke gamenya PUBG Mobile. Dan ini kita lihat settingan grafiknya. Bisa di set ke, lihat nih, grafiknya Ultra SDR. Wow, frame rate-nya ultra, colorful, dan gyroscope-nya udah saya nyalain. Langsung aja nih guys ya, jebret. Nah nih guys, udah masuk ke gamenya PUBG Mobile. Kita lihat nih guys, gyroscope-nya ya, lancar nih guys gyroscope-nya. Oke, dan mantap. Ini kalau di sini agak-agak susah nih perangnya nih. Mana nih? Dari atas aja coba mana? Mana tuh? Suaranya keren cuy. Mana ya? Waduh, dari samping cuy. Widih. Berani-beraninya. Mana tuh? Dari samping lagi. Waduh, saya kena cuy. Saya pelurunya sedikit banget sih. Idih. Oke, jadi sama tim saya guys udah main game PUBG Mobile dengan settingan Ultra SDR frame rate ultra selama 15 menit. Itu bisa mendapatkan FPS stabil di 40 FPS, hampir nggak ada drop FPS. Dengan FPS rata-rata di 39 FPS. Dan saat bertemu karakter lain atau musuh, FPS sedikit turun ya, di 35 hingga 37 FPS. Dengan suhu maksimal di 40 derajat Celcius. Mantap nih guys. Sip. Nah, untuk GFX Bench dari Realme GT5 ini, Aztec Ruin OpenGL high tier-nya di 60 fps, Aztec Ruin Vulkan high tier-nya di 60 fps, 1080p Carcass off-screen-nya 129 fps, 1080p Manhattan off-screen-nya 301 fps, T-Rex off-screen-nya 484 fps. Dan untuk performa CPU saat kita tes menggunakan aplikasi CPU throttling test selama 30 menit, mendapatkan performa rata-rata di 73%. Dengan performa maksimal di 90% dan stabil bisa bertahan di 7 menit awal. Di menit berikutnya performa turun di 80% dan bertahan sampai menit ke-20. Menit ke-21 sampai ke menit ke-30 performa stabil di 70%. Nah, untuk touch sampling rate saat kita tes dengan aplikasi touch sampling rate tester, untuk input event invoke rate di 131 Hz, untuk historical movement rate-nya di 124 Hz, dengan maksimal mencapai 142 Hz. Dan maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan bisa 10 jari. Dan untuk sensor yang ada di Realme GT5 ini udah lengkap semua ya, berfungsi dengan baik. Mulai dari accelerometer sensor, light sensor, proximity sensor, orientation, gyroscope sensor, sound sensor, dan magnetic sensor. Nah, untuk pemakaian baterai di Realme GT5 di settingan layar maksimal di 144 Hz, kita tes menggunakan aplikasi baterai lock for Android. Kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080 pixel sekitar 30 menit, baterai berkurang 3%, dari 99 turun ke 96%. Berikut kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 4%, dari 95 turun ke 91%. Dan kita pakai bermain game Genshin Impact dan PUBG Mobile kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 12%, dari 90 turun ke 78%. Nah, untuk mengisi baterai di Realme GT5 dengan charger 250 watt, kita mulai tes dari baterai 1%. Dalam waktu 2 menit udah terisi 27%. Wow. Dan baterai terisi 50% hanya membutuhkan waktu 5 menit. Wih, hanya butuh 12 menit baterai udah terisi penuh 100%. Mantap Realme GT5. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita lihat dulu yuk. Yang menarik dari Realme GT5 itu adalah salah satunya di belakangnya ini guys. Tuh, kita bisa melihat seakan-akan transparan, ngelihat ada chipsetnya di situ. Kelihatan nggak guys? Kalau nggak kelihatan nih, saya coba pakai center ya. Nah, tuh kelihatan nggak guys? Tuh, ada emblemnya dari Snapdragon. Keren kan? Kelihatan chipsetnya di situ. Tapi ini gimmick sih guys. Nah, kerennya lagi,
yang mengelilingi ini itu berupa RGB light. Jadi bisa nyala-nyala guys. Keren, dan nyala-nyalanya ini bisa kita atur nih dari sini guys. Dari menu setting. Kemudian di situ ada yang namanya pulse light nih guys. Nah, di sini bisa incoming call kayak gimana tuh. Bisa kayak gitu tuh. Tuh, tak 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 tak. Nih, lihat tuh. Nah, kayak gitu. Keren kan? Tak 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 tak. Ih, gila keren cuy. Dan ini warnanya kita bisa set nih. Aduh. Dan ini warnanya kita bisa set nih. Tuh, mau hijau, mau orange ya. Tuh. Gila keren sih. Mau ungu. Keren loh. Ini lebih keren daripada GT3 ya. Yang kurang menarik mengkredep-kredepnya. Kalau ini keren banget nih. Oke. Nah, kemudian di sini juga bisa kalau untuk incoming calls, untuk notifikasi, musik sync, atau ini pulse light always on, jadi nyala terus tuh guys. Nggak seru lah ya. Keren tapi iya nggak seru. Mestinya harus ada mengkredepnya ya. Kemudian additional setting tuh, bisa dalam mode GT mode lagi main game dia nyala, ngecas dia nyala, shutdown, start up nyala, alarm dia juga nyala. Kayak gitu guys, keren banget deh. Nih, pokoknya kayak gitu tuh, bisa kayak gitu tuh. Keren sih ini, asli tuh. Gila keren guys, mantep banget cuy. Wih, keren bener ini. Nah, sekarang kita coba sensor fingerprint yang ada di layar, dan ini adalah proses perekaman sidik jari. Dan untuk face unlock-nya kita juga sekalian proses perekaman wajah. Gila, baru diintip doang udah langsung done. Kita coba ya guys. Hup, telunjuk, nggak mau, jempol. Dia langsung mau cuy. Kita biarin layarnya dalam kondisi gelap. Tep, mantap. Dan kita coba screen lock. Mantap. Swipe, dia nggak mau kan? Intip, cepet banget. Mantap. Nah, sekarang kita bahas kamera dari Realme GT5 ini yang memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel. Sensornya Sony IMX890, f-nya 1.88 untuk lensa utama. Kemudian ada 8 megapiksel lensa ultrawide dan makro Sony IMX355 f2.2, dan ada lensa makro 2 megapiksel Galaxy Core GC02M1 sensornya dan f2.2. Kemudian kamera depannya ini 16 megapiksel, sensornya itu Samsung S5K3P9, f-nya 2.45. Yuk kita lihat hasil contoh jembatan foto dan rekod video dari Realme GT5 ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya lagi ngerekam kamera belakang dari Realme GT5, formatnya Full HD 30 fps. Kalau saya lihat di layar ini anteng bener ya. Detil gambarnya oke, menarik. Dan coba kita rubah ke lensa ultra wide. Ternyata bisa, mantap. Merubah lensa normal ke lensa ultrawide lagi dalam kondisi ngerekord video. Mantap cuy. Smooth ya guys ya. Tuh, saya goyang-goyang kiri ke kanan, kita balik lagi ke lensa normal. Iya, mantap. Jebret ya, ini Full HD 60 fps. Anteng ya guys. Dan saya mau kasih tahu ke kalian nih guys, yang tadi Full HD 30 fps dan ini Full HD 60 fps, antengnya itu saya belum nyalain ininya ya, stabilisasinya ya, masih bawaan kameranya aja. Ini anteng. Apalagi saya set stabilisasinya, saya onin nih. Cobain ya, bandingin ya. Nih, ini masih stabilisasinya masih off nih. Sekarang saya mau nyalain. Jebret. Ya, ini ultra steady-nya saya nyalain. Lihat. Lebih anteng lagi kan? Tuh. Tuh, saya belok sana lagi. Lihat, kanan, kiri, kanan, kiri. Saya sambil jalan.
Tuh, saya coba sambil lari aja kali gimana? Hop. 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 Ya, jalan lagi. Nah, gimana guys? Anteng kan? Jebret ya, ini 4K 60 fps. Tetap stabil ya guys. Padahal ini ultra steady-nya saya nggak nyalain, masih bawaan dari kameranya nih. Kita lihat detail dari batu-batuan. Iya, kita lihat jalan ke sana. Stabil guys. 4K 60 fps loh nih. Nah, ini pakai kamera depan dari Realme GT5 yang ultra steady-nya belum saya nyalain. Gimana guys? Smooth nggak? Saya muter sini, saya lihat ke sana. Smooth nggak? Kita coba ya, pakai ultra steady-nya saya nyalain. Jebret. Ya, ini ultra steady-nya saya nyalain. Gimana? Lebih smooth kan? Lebih smooth loh, keren. Wih. Mantap. Ini nih Realme GT5 ini. Keren ya. Ini bikin video tapi belakangnya bokeh. Aduh, matahari silau. Ih, keren loh. Keren loh. Hebat nih Realme GT5. Gitu dong. Realme GT5 nih mesti masuk Indonesia yang kayak begini-begini. Mantap. Ya guys, ini saya ngerekam pakai kamera belakang dari Realme GT5 di malam hari, formatnya Full HD 30 fps. Stabilisasinya saya nyalain guys. Anteng ya, padahal saya sambil jalan nih. Tuh. Di malam hari loh ini. Anteng bener loh ini. Cobain sambil lari ya malam hari nih. Hop. 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 Ya. Wih, gimana guys nih? Malam hari loh. Nah, ini pakai kamera depannya Realme GT5. Stabilisasinya saya nyalain. Gimana? Saya berjalan nih. Smooth nggak? Kalau yang kamera belakang tadi smooth ya. Saya coba sambil lari loh. Kalau yang kamera depan kayaknya ada sedikit getar-getarnya ya. Bener nggak sih? Coba sambil lari ya. Hop. Hop. Ya. Hop. Nah, iya kayak ada getar-getarnya ya. Nah, kalau ini stabilisasinya saya matiin. Gimana? Kayaknya warna dan detailnya lebih oke ya. Cuman agak lebih goyang-goyang. Cuman coba saya sambil lari ya. Oke. Jadi ada perbedaan ya. Kalau yang stabilisasinya saya matiin, dia tuh gambarnya lebih detail, warnanya lebih enak, terus fokusnya juga lebih mantep. Cuma kalau yang stabilisasinya saya nyalain, memang lebih smooth, tapi kelihatan agak geter-geter, terutama pas saya lagi jalan lari, dia kelihatan geter-geter gitu guys. Mantap.
Nah, sekarang saya mau cobain casing bawaan dari Realme GT5. Dipakai seperti itu, guys. Ada Realme-nya di sini ya. Bisa berkilau gitu juga, jadi seperti ini. Ya, desainnya jadi kurang sih karena ini, tapi setidaknya saya suka sih dengan casing seperti ini karena enggak softcase bening yang transparan begitu mulu. Ini sih bagus ya, saya suka. Cuman lebih indah nggak pakai casing sih. Tuh kan keren banget. Asli nih. Desain mah ini juara lah ini ya. Desainnya keren bener loh. Asli nih. Mantap. Nah, kesimpulan saya mengenai Realme GT5 ini adalah jujur aja banyak banget hal positifnya ketimbang minus atau negatifnya. Kita bahas soal positifnya dulu ya. Soal desain, lihat aja. Kece bener, saya suka banget sama warna kayak begini ya. Warna chrome yang bisa mengkilat kayak buat ngaca gitu. Kayaknya sesuatu produk yang ada chrome-nya tuh saya suka banget. Entah kenapa, apalagi dipadu dengan warna hitamnya kayak begini. Lihat aja tuh ya. Chrome dipadu dengan warna hitam. Wah, ini mewah banget sih. Mewah banget guys. Beneran, ini kalau dipegang gini ya materialnya nih. Mahal punya guys. Keren. Kalau bisa ya Realme ya. Di setiap varian Realme yang lain kalau bisa kasih warna kayak begini nih. Saya suka. Sebenarnya suka nggak sih kalian warna-warna chrome kayak begini guys? Kalau saya sih suka. Coba deh tulis di kolom komentar. Kamu suka nggak sih warna chrome mengkilat kayak begini? Kayak bisa ngaca gitu. Saya sih suka. Nah, kemudian di bagian belakangnya ini dia ada sisi yang transparan. Bisa ngeliat kayak ada chipsetnya di situ. Ada emblem Snapdragon-nya. Dan dia ini bisa nyala-nyala. Keren banget sih. Lihat aja nih. Tuh. Lihat. Gila kan? Keren banget. Smartphone udah warnanya chrome mengkilat, ada efek-efek kayak begitu lagi. Udah kayak robot aja ya dunia masa mendatang ini. HP tertek. Nah, tapi sayangnya mengkredap-mengkredapnya gitu kagak ada soundnya ya. Coba mirip kayak Nothing Phone ya. Jadi pas saat lampu-lampunya nyala tuh ada suaranya tek kayak gitu, kayak apa kayak gitu ya, kan keren. Ini kayak ya lampu biasa aja, tapi ini udah super keren banget sih asli. Kemudian untuk kameranya guys, wow, ini saya tepok jidat guys sama si kameranya Realme GT5. Pertama foto normalnya aja udah bagus, ultrawide-nya ada bagus, bokehnya guys, portrait mode-nya rapih. Walaupun di kondisi malam hari, saya cobain yang ada rambut-rambut saya, di belakang ada cahaya, rapih guys. Ini gila sih, keren, saya suka banget nih. Cuman tetap ada minusnya di soal kamera. Di manakah itu? Yaitu di perekaman video kamera depan ini. Dia bisa Full HD dan ada fitur untuk stabilisasinya. Kalau kita saat nyalain, terus kita shoot buat pakai video kamera depan ini, hasilnya kalem, smooth guys, bagus. Tapi kalau malam, itu kelihatan banget ya, muncul suka getar-getarnya gitu. Kenapa ya? Kalau siang sih bagus guys. Jadi perekaman video kamera depan kalau malam gawat, harus banyak goyang-goyang gitu. Jadi harus ya jangan terlalu banyak goyang, tangannya harus still. Waduh, harus diem gitu. Ya udah itu aja sih, terus nggak ada lubang jack audio, dan ini juga soal performa dia ngebut guys ya. Cuman tadi pada saat kita main game Genshin Impact itu bisa di rata-rata 55-60 fps, bagus kan? Tapi ada kalanya dia kayak overheat, panas, sehingga fps-nya turun jadi ke 30. Tapi nggak lama kemudian suhunya membaik, suhunya mereda lagi. Nah di situ fps-nya normal lagi, jadi 55 hingga 60 fps. Jadi ada kayak semacam lonjakan, kok bisa jadi overheat sesaat gitu ya. Mungkin ada update pembaruan nanti ya, bisa mengatasi akan hal itu. Karena ini kan masih baru juga ya, baru launching. Mungkin banyak hal-hal yang perlu diperbaikin sedikit. Udah itu aja sih, performanya ngebut, kamera bagus, desainnya saya suka, ada mengkredap-kredap RGB light-nya, mantap. Semoga Realme Indonesia memboyong Realme GT5 ini masuk Indonesia resmi.
Amin. Oke guys, demikian video mengenai Realme GT 5 ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.